Eh, Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di kelas kita, kelas donasi Corona namanya dari Productive School. Hari ini adalah batch yang kedua. Setelah batch sebelumnya kita juga udah mendatangkan para pembicara-pembicara yang luar biasa, expert sekali di bidangnya masing-masing. Nah, hari ini juga di batch yang sekarang kita ada sebuah kelas yang mungkin hari ini temanya tentang dunia storytelling ya. Bah, mantap. Ini kita bahas bareng sama salah satu teman saya yang kebetulan kita kemarin ketemu di online ya, Bu Rona ya. Dan akhirnya udah Ya, kita yuk kita sharing, kita cari donasi juga buat bantu teman-teman dari namanya apa? Komunitasnya Wisma Tenaga Medis ya. iya untuk membantu membiayai Wisma Tenaga Medis di Jogja. Oke, nanti Rona juga akan cerita ya, Ja. Udah langsung saja tuh kalau gitu kita sambut Rona Mentari, boleh tepuk tangan yang keras sekali sampai padahal di mute ya. Padahal di mute gitu. Terima Oke. kasih. Sudah ya itu? Sudah Bu Ibu Rona? Apanya? Oh, sudah, terima kasih aja ya. Oke. Rona sehat? Selamat malam. Alhamdulillah sehat. Hari ke berapa nih? Kita nih. 20 Hari ke? lockdown. Ah iya Hari benar. ke-20 stay at home. Stay at home ya gitu ya. Jadi nggak kemana-mana berarti ya? Enggak kemana-mana. Maksudnya Tapi nggak. imajinasiku bisa kemana-mana sih. Ay, Kan storyteller. kebayangnya ke ruang tamu juga berputar-putar. Oh inilah Jadi ruangan gue saya. diem, tapi sebenarnya gue bisa kemana-mana. Aduh luar biasa kalau pendongeng emang kayak gitu ya Enggak horor ya. ngobrolnya. Oke, baik. Jadi hari ini kan mau bahas tentang life of a storyteller. Sebetulnya materi yang curhat aja katanya Rona ya gitu ya. Cuman ya karena itu jadi hari ini teman-teman kalau mau bahas kupas tuntas mungkin tentang ke storytelleran apa ya, dunia dongeng ya mungkin ya Ron ya. Kehidupan seorang pendongeng? Itu boleh nanti ditanyakan di chat. Mau tulis chat langsung boleh ya. Iya, Nulis di chat chat aja. langsung sekarang boleh. Nanti siapa tahu di tengah-tengah kalau bisa kita tanyain langsung ditanyain di tengah-tengah. Jadi nggak usah nunggu sampai sesi tanya jawab ya. Nggak usah ya. Oke. Baik, jadi gitu. Mau nanya dulu dong kan, Rona sekarang kita lagi masa pandemi gini ya, kok lagi ada corona gini ya. Nah, aktivitasnya sekarang apa dong? Sekarang berarti Mencari ridho Tuhan Yang Maha Esa. Ini ibadah. beneran, beneran. Oh Uh, beneran ya lagi banyak tahajud ya. terus apa ya? Karena ini tuh kayak kalau namanya storyteller itu kan sebenarnya lebih sering ngobrol ya, lebih sering Hmm. ngomong. Jadi ini tuh kayak masa turun mesin. Lebih banyak lebih banyak mendengar suara hati. Sebenarnya gue tuh mau ngapain gitu-gitu. Uh, Tapi itu nggak berlangsung lama sih. Terus kemudian beraktivitas yang bisa dilakukan di rumah sebagai seorang storyteller. Nah, apa aja aktivitasnya? Macam-macam. Contohnya Oke. bikin storytelling circle. Menarik tuh. Apa tuh? Storytelling circle itu adalah saling mendengar cerita dari teman-teman. Kita saling bercerita. Teman-teman ini apa? Kebetulan kami bareng-bareng di komunitas Rumah Dongeng Bentari. Atau bikin cerita. Jadi bikin dongeng. Kemudian mempersiapkan proyek ke depannya mau ngapain gitu. Mantap ya. Semoga cepat beres ya, Berarti kemungkinan banyak agenda di cancel juga kali ya. Bukan kemungkinan, udah memang di cancel semua. Maklum, saya juga mengalami yang harusnya keliling Iya, keliling sebagai satu. TKW, tenaga kerja weekend, dengan Ya ya. yang harus mendekatkan diri pada kerumunan manusia, ya gitulah. Tapi ya makanya ini kreatifnya kita lah untuk bisa tetap Iya hidup. ya. Mantap ya. Ya emang kendala juga ya mungkin ya. Sekarang kita ada nih, tapi semoga tetap kita semangat dengan aktif dengan kondisi yang ada. Oke. Jadi Ya, hari ini Ibu Rona mau nyapa dulu mungkin teman-teman di sini kayak udah nyapa apa belum sih? belum banget sih. Halo Ya teman-teman silakan. semuanya, terima kasih sudah mau gabung di Zoom Talk ini, dan terima kasih buat Productive School yang udah bikin. Jadi ini sebenarnya berawal dari kita punya project Dongeng Galang Dana. Kemudian Pak Coki punya ide impulsif yang luar biasa. Gimana kalau... so aku dengan senang hati, oh ya boleh. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah donasi, yang sudah bagi-bagi infonya.
itu nanti semuanya 100% akan diberikan kepada Wisma Tenaga Medis. Mantap. Dan mungkin bisa dikasih tahu juga asalnya dari mana ya. Jadi aku bisa nanti di chat mungkin, jadi aku bisa tahu teman-teman dari mana aja. Semoga kedepannya ini kita lebih ngobrol aja, teman-teman mau tahu apa nanti aku jawab gitu. Oke. Ya udah boleh kalau gitu langsung aja sekarang. Mau teman-teman coba kenalan juga dari mana aja sambil dilihat aja chatnya. Santai gitu. Oh iya boleh. Halo Boleh. dari Surabaya, Mbak Winta Oke. dari Surabaya, Winta dari Surabaya. Ada yang dari Bandung, mantap. Aduh, yang paling jauh dari mana nih? Orang Kopo ada orang Kopo? Di Bandung Sebenarnya aku ada ada? jadwal ke Bandung loh April tuh, tapi ya karena begini ya sudah. Oh gitu Ada harusnya. dari Jakarta, Solo, iya. Nggak apa-apa. Lanjut aja. Ini ada dari Makassar. Ih, jauh-jauh ya. Dari Bantul temen tuh. Karawang, dari Bantul, tetangga dong berarti. Iya. Cirebon, tuh macam-macam juga. Ini mah ada yang ngejapri ke saya. Halo Kak, dari Bandung. Lah jangan ke saya ya, ke umum ya. Kalau ke saya, to everyone ya. Oh, banyak dari Bandung ya. Yang dari Pasuruan, mantap. Nah ini nih like Earth-nya jauh-jauh loh. Like Earth. Sukabumi. Astagfirullahaladzim. Sorry lemot saya. Ya gitu. Oh jauh-jauh tuh. Jauh-jauh tuh ada dari Cianjur sambil makan bubur. Makassar, oke. Nah, ada yang mau ditanyain nggak? Boleh langsung ditanyain ya kalau ada yang mau ya nanti ya kita. Yang mau ditanya langsung ditanya aja. Mungkin Coki dulu yang mau nanya biar waktu kita ini. Siap ya. Baik. Silakan kalau ada yang mau penasaran nanti di tengah bisa langsung tanya aja. Jadi sengaja saya hari ini tuh pas keinget Rona, ayo kita undang yuk, kita sharing lah gitu. Nah, apa yang mau dibahas? Kayaknya kalau biasanya ya, kalau mengundang pendongeng kan teknik-teknik mendongeng ya, benar nggak? Itu biasanya materi yang paling sering ya gitu ya. Cuman saya sebenarnya lebih penasaran gini teman-teman. Hari ini kan sebenarnya kalau kita ya Ron di Productive School tuh mengarahkan orang untuk mengenal peran sebetulnya, profesi lah. Oh, nice. Nah, jadi sebetulnya nih ada sebuah profesi yang menurut saya barulah di zaman-zaman sekarang, mungkin saya aja yang baru tahu ya. Yaitu pendongeng. Menarik nih. Jadi pingin tahu sebenarnya Rona ini dongeng itu gimana perjalanannya sebetulnya, pingin tahu, dan nanti mungkin kita pingin tahu seluk-beluk suka duka yo. Begitulah. Jadi kalau boleh tahu, sekarang Rona sendiri aktivitas dongengnya di mana aja sih, Ron? Sebetulnya. Udah di mana, udah pernah kemana sekarang tuh gitu. Di titik sekarang tuh. Jadi menjadi seorang storyteller itu tidak seperti profesi lain yang mengharuskan kita stay dalam waktu yang lama di satu pihak ya. Di satu kerjaan gitu maksudnya. Jadi kita tuh kayak entrepreneur aja sebenarnya. Kita punya klien kita siapa? Klien kita tuh yang ngundang kita sebagai pendongeng, yang mengundang kita sebagai trainer storytelling kayak gitu. Jadi aktivitasnya sebenarnya mostly seperti itu. Jadi satu, menjadi pendongeng karena diundang secara profesional, kemudian menjadi trainer storyteller. Lalu kemudian karena orang sudah melihat itu, mereka tidak sedikit yang kemudian meminta untuk dibikinin project Oh, storytelling. Kayak perusahaan ini butuh project storytelling, kita yang handle kayak gitu. Terus juga aku punya komunitas Rumah Dongeng Mentari yang bergerak di bidang sosial untuk mempopulerkan budaya tutur yang itu dilakukan di Jogja. Jadi ada banyak. Aktivitasnya berarti sekarang itu ya, Rona ya. Itu ya. Ya, tapi jadi penasaran, apakah Rona punya lembaga khusus dongeng nggak ya? Selain kalau komunitas kan itu community ya gitu ya maksudnya. Nah, komunitas itu community ya, itu bahasa Inggrisin doang gitu sebetulnya. Nah, kalau lembaganya sendiri ada nggak sih sebenarnya profesional gitu dongeng? Atau enggak personalan? Lembaga profesional maksudnya Rona atau misalnya Rona Courts gitu. Sebenarnya mostly secara personal, tapi alhamdulillah Rumah Dongeng Mentari sudah legal, kita udah punya foundation yang memang bisa kerjasama sama pihak-pihak lain yang secara hukum legal lah, secara hukum ternaungi gitu. I see. Tapi kalau Rona pribadi secara personal aja. Personal kalau diundangnya gitu ya. Oke, jadi teman-teman kalau mau ngundang Rona bisa lihat di bawah ini.
Tiba-tiba ada keluar nomor handphone. Oke, Ran, pertanyaan Terus saya tadi gini. Coki sempat nanya, tadi Coki kan sempat nanya perjalanan storyteller seperti apa. Baru mau Nah, nanya aku mau itu. jelasin itu boleh ya? Oh, Boleh, gitu. baru mau nanya itu, ya. Soalnya agak lama itu kalau Nggak dijelasin. apa-apa. Kasihan nanti. Ya, jadi itu kan dengan kondisi sekarang tuh, dulu awalnya tuh gimana bisa akhirnya terjerumus ke sini? Jadi gimana ya? Ini semesta mendukungnya tuh dulu pas Nawos Kid, jadi ini agak jauh ya, lama banget. Aku lahir tahun 92 saat masih TK. Kayak aku tidak pernah punya memori main di luar ketika masih TK bersama teman-teman yang lain. Saking aku tuh minder banget. Aku pakai tas yang beda dikit aja aku malu banget. Bahkan aku tuh lebih sering bantuin Bu Guru naruh sendok di piring karena waktu TK ada makan siang. Jadi jarang banget keluar. Bahkan aku dipanggil guru, ditegur sekali, pernah ditegur Rona gitu. Aku ngompol di celana Cok pas masih TK. Serius. Luar biasa ya. Saking mindernya. Jadi Oke. nggak pernah ditegur, sekalinya ditegur ngompol gitu, nggak ada yang tahu gitu. Nah, tapi ada pengalaman yang indah banget, yaitu pengalaman ketika didongengin sama guru TK-ku. Guru TK-ku ini luar biasa banget, pendongeng yang hebat banget lah menurut aku. Jadi aku tuh merasa di dalam negeri dongeng, kalau lagi beliau dongeng, seneng banget. Nah, ketika pulang ke rumah, seperti pada umumnya orang tua, mereka kan selalu bertanya. Jadi mamaku tuh nanya kan, tadi gimana di sekolah gitu kan. Ya pakai bahasa Jawa, ya mau nang sekolah, sinau opo gitu kan. Terus aku jawab dengan pengalaman yang paling indah yang aku dapatkan di TK, yaitu adalah didongengin. Aku tadi didongengin, mah. Share story to my mom. Jadi awalnya tuh yang cerita bukan orang tua ke aku ya. Biasa, walaupun beliau adalah ibu rumah tangga, sibuk ulang dongeng itu, beliau lagi nyetrika dan penuh atensi apa yang dibilang sama anaknya, yaitu aku. Coba bayangin anak kecil TK ngeceritain ulang dongeng gurunya, kan pasti ya berantakan ya, maksudnya pasti bahasanya nggak rapi deh, nggak runut. Tapi yang ada dalam pikiranku adalah mamaku mendengarkan dengan penuh antusias, jadi aku tuh seneng ketika bercerita karena pendengar pertamaku adalah pendengar terbaikku. Jadi itu yang baru aku sadarin akhir-akhir ini, betapa pentingnya mendengarkan untuk menjadi seorang storyteller. Nah, dari situ akhirnya kepercayaan diriku mulai tumbuh, Cok. Karena ada sosok yang bikin aku mulai percaya diri. Nah, dari situ mulai tumbuh kepercayaan dirinya. SD kelas 3 tuh aku ikut lomba mendongeng, juara 1 pertama kali ikut lomba dongeng. Terus ya udah dari situ, karena kepercayaan diri itu lalu ikut banyak hal, lalu kayak Allah tuh nggak ngasih jalan jauh-jauh dari dunia storytelling gitu, kayak seleksi alam gitu loh, sampai akhirnya di titik ini gitu. Menarik ya. Itu juara 1 dari berapa peserta? Kalau boleh tahu. 2 kayaknya. Enggak. Banyak. Banyak ya, berarti emang benar-benar terbukti ya gitu ya. Oke ya. Itu awal mulanya Rona tuh senang karena emang kebetulan didukung orang tua yang juga senang mendengarkannya. Dan juga ketemu guru. Oke, menarik ya. Berarti SD, kalau SMP, SMA tuh ikutnya di sekolah atau di luar juga kegiatan dongeng itu berarti? Di sekolah tuh aku kebetulan ketemu guru yang hebat juga ngedongengnya di SD. Tapi banyak juga aktivitas di luar sekolah yang aku lakuin. Jadi aku udah mulai dongeng di depan publik keliling itu dari kelas 3 SD. Oh, dari 3 SD itu udah ya gitu ya. Menarik ya. Jadi gitu. Masih kecil. Mantap. Sudah bisa menjadi kebanggaan orang tua. SMP, SMA. Nah, kan SMA tuh kan berarti sudah punya juga mendongeng. Akhirnya kuliah kan? Kuliahnya di mana nih? Rona itu akhirnya memilih kuliah jurusan dongeng kah? Oh, menarik juga nih. Kuliah tuh gue di Jakarta kan, di Paramadina. Jadi pas itu gue tuh pengen banget kuliah di
UI. Yo, Gue pengen kuliah di UI. Apa gue pengen ke Jakarta aja. Gue pengen kuliah di UI atau enggak gue kuliah di Paramadina, tapi fellowship tuh beasiswa. Terus dapat kuliah di UI, gue daftar kuliah di UI itu nggak keterima. Intinya kali kalau nggak salah itu gagal semua. Oh gitu. Terus Apa akhirnya gue jurusannya? dapet Paramadina fellowship ini, komunikasi. Yo, Ini kayaknya nggak ada yang tahu deh. Padahal iya, sekarang gue punya banyak teman komunikasi UI ya. iya. Ini kan nggak pernah tahu Terus nih tapi gue kisah-kisah dapet ini. target, ya, gue Hmm. dapet target gue yang utama juga yaitu Paramadina Fellowship. Dan menariknya adalah mostly prestasi-prestasiku yang dipakai, yang membuat aku lulus adalah prestasi di bidang dongeng, storytelling gitu. Jadi alhamdulillah S1 dapat beasiswa dari dongeng. Menarik ya, dari dongeng ya gitu ya? Iya. Oke, terus dia di S1-nya jurusan apa di Paramadina waktu itu? Komunikasi. Oh, komunikasi juga Kajian ya. media, alhamdulillah. Oh, Iya. mantap, luar biasa. Waktu itu masih Pak Anies ya, rektornya, bukan? Masih Pak Anies. Menarik ya. Oke, jadi akhirnya habis itu pas di kampus, bagaimana ngembangin diri di dunia dongeng itu akhirnya? Maksudnya tuh, apakah malah bermimpi jadi, pas di komunikasi itu kan ada, misalnya jadi sarjana komunikasi ya, di bidang komunikasi yang lain kah? Atau gimana sebetulnya? Tetap ingin Jadi komunikasi itu kan kalau misalnya orang nanya tuh dulu S1-nya di mana komunikasi, masih nyambung lah ya rata-rata kayak gitu kan. Oh, Ya ya. memang sebenarnya aku kan kajian media, jadi komunikasi terus jurusannya tuh kajian media. Jadi lebih ini sih, lebih kayak mengetahui hulu ke hilir dari sebuah dari dunia komunikasi lah, dari media massa, semuanya lah. Jadi memang tepat sih kalau bisa dibilang kayak gitu. Terus tapi juga dunia kuliah tuh karena ini pertama kalinya merantau, jadi belajar banget. Belajar banget kehidupan, terus ada ikut kelas teater yang ikut UKM teater yang menurutku itu juga life changing experience banget. Jadi bener-bener bisa latihan teater sampai subuh. Itu kan juga bagus juga untuk storytelling kan. Terus di situ mulai berani untuk menentukan langkah sendiri gitu loh. Karena di Jakarta juga deket sama banyak aktivitas dan acara, jadi lebih sering diundang di Jakarta juga jadinya. Oh, menarik tuh. Nah, penasaran saya. Akhirnya setelah kuliah tuh, pada titik apa akhirnya Rona memutuskan bahwa inilah jalan hidupku menjadi seorang pendongeng. Di titik apa tuh? Iya lah gitu. Itu kan maksudnya gini loh, lulus S1 itu kan orang bisa kerja ya di kantoran atau di mana. Terus Rona berpikir untuk, udahlah inilah dongeng, inilah jalan ninjaku, inilah jalan hidupku. Ini kan satu hal yang buat saya pribadi kalau lihat Rona sebagai pendongeng sumpah menarik banget gitu. Karena pendongeng gitu, apaan tuh gitu. Kapan tuh? Nanti saya tanya itu lah lebih detail. Di titik apa tuh Ron? Di titik apa ya, menarik. Jadi sebenarnya lulus SMA sih, Cok. Jadi lulus SMA. Jadi lulus SMA itu, ini kan aku udah pengalaman ngedongengnya tuh pas itu udah lumayan lah beberapa tahun gitu. Habis itu lulus SMA, terus nyari tempat kuliah kan. Terus lulus SMA ini adalah saat dimana gue bikin rumah dongeng mentari di Jogja. Itu sebenarnya teras rumah aja. Jadi kenapa kita bikin rumah dongeng mentari? Karena pas itu kita ke-trigger sama ya inilah ada family issue yang intinya kita kayaknya perlu dia melakukan sesuatu untuk lingkungan, itu satu. Kedua, ada kakak gue yang lagi KKN di Papua dan dia sering memberikan kabar bahwa dia ngajar anak. Terus kita mikir, waduh kakak kita aja yang udah yang aslinya tinggal di rumah di Jogja itu ini ya sempat untuk bisa memberikan ibaratnya ilmunya lah ke anak-anak PAUD di Papua. Kita apa yang bisa kita lakukan? Gitu awalnya mikir, karena anak-anak di sekitar rumah tuh ada yang
nggak bisa baca padahal umurnya sudah besar, kemudian ada yang dikeluarkan dari sekolah, terus ngeliat anak-anak ini kalau main kok kayaknya nggak ada Mainan. juntrungannya, nggak ada yang Oke. apa ya gitu. Akhirnya membuka rumah itu untuk didatengin anak-anak setiap Jumat dan Minggu. Dan itu juga masa di mana gue kemudian kayaknya gue jadi storyteller deh. Gitu. Oke. Di titik itu ya gitu. Terus pernah nggak cerita sama ini kan ada yang nanya ya dari Rizka Devita nih. Iya Itu banyak nih. tenang, banyak orang bertanya-tanya sebutnya tentang Anda. Nih, eh, dia kan nanya tentang tadi dunia dongeng pas banget. Cuman nih pertanyaannya adalah, pernah nggak nge-statement ke orang tua terus bagaimana sih tanggapan orang tua gitu pas bilang, saya mau jadi pendongeng? Gini loh, banyak orang nanya, gimana ya orang tua, gimana orang tua? Iya. Karena menurut gue tuh, orang tua tuh akan setuju, akan mendukung kita kalau kita udah buktiin gitu. Nah, sedangkan itu yang gue lakukan. Jadi gue nggak pernah bilang, Ma, aku mau jadi pendongeng ya, Pak, aku mau jadi... Enggak, tapi mereka melihat kita melakukan itu dengan serius dan konsisten. Dan mereka melihat kita bisa mendapatkan materi dari situ, lalu mereka memberikan kepercayaan yang besar kepada kita. Itu juga penting sih mungkin ya. Iya. Akhirnya kita jadi seneng juga kan, ibaratnya bahasa Jawanya ayem gitu loh, orang tua dukung, akhirnya ya jalan sampai sekarang, mereka selalu dukung. Tapi sebenarnya aku nggak pernah bilang, mah aku mau jadi pendongeng, enggak. Karena mereka mendukung terus, dan gue juga nggak berhenti gitu maksudnya. Oke. Jadi emang sebenarnya karena kita ngebuktiin dulu ya sebelum akhirnya nge-step jadi pendongeng gitu. Sip. Iya. Nah, jadi bagi yang mungkin punya keinginan jadi pendongeng, buktikanlah dulu ya. Begitu jadi Dan dongeng. membuktikan ini nggak melulu sekedar materi ya, Cok. Ya benar. Misalnya Gimana perubahan tuh? sikap kita, kita tuh jadi tanggung jawab sama pilihan kita kan. Orang tuaku kebetulan adalah orang tua yang membebaskan anaknya asal dia bertanggung jawab sama pilihannya. Gitu. Jadi misalnya gue jadi tambah baik, atau mungkin gue jadi makin perhatian, hal-hal kayak gitu deh. Ya benar-benar. Sepakat sih gitu. Sepakat ya? Kalau sepakat ya, soalnya orang tua sekarang kan rata-rata mimpinya anak-anak jadi PNS ya. Ini rata-rata. Ya, Ya, benar-benar. benar ya gitu ya. Benar. Jadi ya itu pun yang terjadi sama saya. Tapi karena ini bukan cerita tentang saya dan tentang Rona, kita lanjut ya. Curhat ya, Cok. Enggak ada, takutnya teman-teman yang lain karena nggak mimpi cuma dongeng, mungkin ada yang lain juga yang apa sih ini penulis gitu kan sesuatu yang benar. Iya, benar. Dari mana nih pertanyaan pertama adalah dari mana duitnya? Oke. Jadi penasaran sih. Serius kan? Gitu. Jadi penasaran. Masih ingat gak pertama kali dulu dapat intinya penghasilan dari dongeng itu kapan tuh? Oh, udah lama banget, pas masih kecil. Oh, masih kecil ya? Jadi aku tuh lucu deh. Aku tuh lucu. Maksudnya, pas masih kecil, itu tuh Ramadan, aku keliling kan untuk mendongeng. Itu tuh dikasih uang pertama kali 20.000. Tapi kita sebenarnya dikasih uang gitu loh. Ingatku ya, mungkin karena masih kecil juga. Maksudnya orang tua tuh juga pokoknya dia tuh melatih gue untuk percaya diri, dan ini tuh dengan keliling mendongeng. Terus pernah juga dikasih sayur 1 ember gitu, lucu banget. Gitu. Terus sayurnya dijual ya? Oke. Enggak lah. Oh, enggak ya. Oke. Siap ya. Oke, baik kalau gitu ya. Ini mungkin ada satu pertanyaan dulu dari saya, Ron. Habis itu kita coba tanya jawab ya. Oke, ya. Nanti deh pertanyaannya kita jawab dulu deh, karena ini kayaknya dekat-dekat ke closing sebetulnya. Oh gitu, oke. Itu pertanyaan-pertanyaannya dekat-dekat ke closing pertanyaan saya. Oke, ini kita nanya dulu ya. Pertanyaan dari, ini udah ya. Ini ada dari Aldi Muhammad Ramdhani, cuman dia ngejapri ke saya. Ada nggak sih klien yang ngundang Kak Rona tapi buat dongeng ke orang dewasa? Saya nggak tahu nih, maksudnya ngundangin orang dewasa tuh ya. Gimana tuh? Ini menarik ya. Sekarang gini, satu, di Indonesia, mostly kalau ngedengerin kata dongeng, itu pasti erat kaitannya sama anak-anak. Nggak cuma anak-anak, tapi juga dunia yang hahaha humor, kayak there's nothing very serious about being storyteller gitu. Kayaknya ya udah seru-seruan aja, bercanda-bercanda aja gitu. Tapi sepanjang pengalamanku, mendongeng di luar negeri justru mostly buat adult, buat dewasa. Dan aku pas aku belajar storytelling di UK, kita tuh setiap minggu kan ada storytelling night, dan itu orang dewasa semua. Dan di situ aku merasakan, menarik juga ya. Makanya kemudian aku duplikasi kegiatan itu di
UGM dengan Jogja Storytelling Circle. Jadi Storytelling Circle khusus untuk orang dewasa memang. Bukan karena kontennya konten dewasa, enggak. Tapi memang kita pengen saling bercerita antar orang dewasa yang itu tuh moving banget sebenarnya, sangat moving. Terus kalau tadi balik ke pertanyaan tadi, pernah nggak diundang klien sama orang dewasa? Pernah, tapi tidak sesering anak-anak. Pernah misalnya aku bercerita untuk opening konser, kayak gitu, untuk bedah buku, mostly dewasa. Kayak menarik ya. Ternyata ada juga ya. Jadi saya pengen nanya juga menarik. Di antara perjalanan Rona semua nih ya, ngedongeng, ada nggak satu hal yang membuat Rona tuh merasa bahwa apa yang dilakukan benar-benar impactful. Jadi terenyuh lah. Gitu pas dongeng tuh, gila nih ternyata dongeng tuh se-impactful ini gitu loh. Gitu. Pernah nggak ada momen yang menarik lah mungkin ketika perjalanan ngedongeng? Menyadari dongeng se-impactful itu. Like anything. Jadi gini, pernah suatu kali gue mendongeng di Sabang. Sabang ini tuh kan daerah yang ya bukan kota metropolitan dan event juga jarang di sana. Kebetulan pas itu gue ada event yang lumayan gede, memang pusat acaranya di Sabang. Jadi ibaratnya pusat kotanya penuh sama acara itu. Terus ada sesi storytelling yang gue ngedongeng di situ sama pendongeng lokal. Wah, pada ngumpul tuh anak-anak banyak sekali kan. Anak-anak udah dengan binar matanya karena mereka jarang lihat sesuatu hal seperti itu. Ada anak nih yang biasa kan kalau misalnya gue storytelling, gue akan tanya interaksi sama anak-anaknya. Gue tanya namanya siapa, kalau ada yang berani maju gitu kan. Kalau gede mau jadi apa. Nah, anak kecil ini dia menjawab cita-citanya pengen jadi sopir mobil ambulans Perindo. Menarik. Kan dulu kan banyak iklan Perindo yang nah itu kan ada ambulansnya tuh, Cok. Oh iya, terus? Nah, dia tuh spesifik banget pengen jadi sopir mobil ambulans Perindo. Dan dia jawabnya serius loh. Kita kalau misalnya dengerin anak kecil ngomong kayak gitu tuh jangan diketawain deh. Oke. Terus, oh iya gitu. Karena berarti mereka suka nonton TV itu kan. Oke, terus habis gue ngedongeng, selesai, udah kan gue masih ada di acara itu. Si anak ini gue diikutin sama anak-anak di Sabang itu kayak segerombolan ini. Gue diikutin tapi dia nggak mau deket, kayak dari jauh gitu loh, kayak bukan stalking ya, kayak ikut social gitu distancing. Physical distancing gitu ya. Jadi bener. tapi menjauh gitu. Iya. Terus akhirnya gue menyadari itu agak lama, sini terus dia deket gitu. Jadi dia pengen ngobrol sebenarnya, kayak dia mungkin terpukau ya sama dongengnya, bukan sama gue. Terus tanya lagi, namanya siapa? Oh, ini anak yang tadi. Terus gue tanya lagi, cita-citanya apa? Berubah dong, dia bilang apa cita-citanya? Mau jadi pendongeng kayak kakak. Luar biasa. Itu tuh kayak wow gitu maksudnya. Oke, berarti dia ini begitu tergerak hatinya untuk melupakan cita-citanya yang menurut dia indah itu ya, untuk kemudian jadi pendongeng karena dia baru ngelihat mungkin. Apa alasan dia ingin menjadi pendongeng katanya? Kadang kan kita nggak butuh alasan untuk melakukan sesuatu. Nggak tahu lah, gue nggak nanya alasannya. Oh gitu? Ya pasti dia suka lah. Kan kita nggak tahu saya kenapa pengen jadi pendongeng, karena ternyata menjadi pendongeng saya pun masih tetap bisa mengejar cita-cita sebagai supir ambulan Perindo. Oh iya. Kita nggak tahu. Jadi mungkin dia jadi supir ambulan sambil dongeng. Oh iya benar. We don't know. Makanya maksudnya kita tahu alasannya apa. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau nggak tahu juga, karena ada hal yang tidak perlu ada alasan. Oke ya. Siap ya sebenarnya. Itu ya tadi berkesan ya. Oke, menarik. Ya, jadi ya. Saya sempat dengar cerita-cerita, kalau teman-teman tahu ya, karena pernah ngobrol juga ya. Saya nggak sering ngobrol ya, karena kita ketemu paling setahun sekali ya, kita offline ya. Iya, benar. Di Forum Indonesia Muda ya. Ya, oke. Nah, ini menarik, ada pertanyaan Kak dari judul cerita ini. Ini judul cerita. Yang berkesan sih saat storytelling apa sih? Dari berbagai cerita yang ada, apa sih yang paling menarik buat Rona? Nggak bisa jawab karena setiap cerita pasti ada hal yang menarik sih. Oke, baik. Itu jawabannya. Tapi kalau pilih satu ya, atau tidak yang paling terbaik, salah satu yang menarik aja. Ada nggak satu yang
judulnya apa dan karena apanya? Itu aja mungkin. Karena Atau nggak ada? Nggak nggak tahu. ada. Oh, nggak ada ya? Gitu ya. Ya udah. Semuanya punya ini, Oh, punya semuanya menarik sebetulnya. menarik. Oke. BTW, ini nanti ada pertanyaan lagi ya. Kalian. Nah, saya mau nanya lanjutan nih. Ron, sebetulnya kalau sebagai pendongeng di Indonesia, sekarang kalau profesi dongeng di Indonesia banyak gak sih orangnya gitu? Maksudnya tiba-tiba, dulu saya nggak tahu ya, dulu kayaknya mungkin karena juga nggak terlalu concern dengan dunia dongeng, jadi saya nggak tahu, oh ada profesi ini tuh. Nah, sebetulnya emang dari dulu rame, atau sekarang ini, akhir-akhir ini mulai rame sebetulnya, profesi mendongeng itu? Pendongeng, sorry. Aku pikir sekarang mulai banyak orang berani mendeskripsikan dirinya sebagai seorang pendongeng, itu sih. Oke. Tapi kalau jumlahnya, aku nggak begitu tahu ya. Tapi mungkin sebenarnya dulu juga banyak. Kayak dulu tuh yang kita tahu pendongeng-pendongeng yang well known banget kan ada Pak Raden, ada Ki Kusumo, ada Kak Wes gitu. Memang nggak banyak. Ya pun sekarang yang dikenal publik yang well known banget juga nggak banyak. Tapi menurut gua hari ini tuh orang tuh udah mulai berani bilang dirinya pendongeng. Aku pengen jadi pendongeng, aku storyteller gitu. Makanya mungkin itu juga apa ya, bagus sih. Jadi orang bisa berani kan kemudian bilang kalau dirinya storyteller. Tapi kalau penutur, aku yakin dari dulu tuh luar biasa banyak. Di daerah-daerah tuh punya penutur-penutur tuh sendiri. Penutur ini tuh bukan yang bekerja secara profesional ya. Misalnya kita di kampung, ini ada simbah-simbah yang hobinya emang ngedongeng. Tiap hari Minggu anak-anak ngumpul di teras rumahnya untuk didongengin. Hal-hal kayak gitu tuh, itu masih banyak di daerah. Oke, baik. Itu banyak juga ya. Nah, jadi penasaran juga, apa sih sebetulnya kalau pendongeng itu tantangan terberat kalau orang ya mau memilih profesi sebagai pendongeng? Tantangannya apa sih gitu? Tantangannya? Contoh ya. Restu orang tua, saya yakin itu nggak semua orang bisa mendapatkan itu. Kayak itu Benar-benar. mungkin itu tantangan ya. Nah, ada nggak tantangan lagi sebenarnya di dunia dongeng itu apa gitu sebetulnya? Oh, banyak. Makasih sudah kasih contoh. Restu orang tua jelas ya. Apalagi untuk yang laki-laki. Kalau gue perempuan, mungkin lebih santai ya, karena kan kita tidak punya kewajiban menafkahi keluarga kan. Beda sama laki-laki. Jadi saya sangat kagum sama pendongeng-pendongeng yang laki-laki. Kemudian yang kedua, kepastian finansial. Kita kan itu pekerjaan yang jarang dilalui orang, tapi sebenarnya bisa jadi apapun yang itu kayak entrepreneur aja, gimana kita bisa membuat diri kita dikenal untuk biar mereka mau ngundang kita sebagai pendongeng atau trainer storytelling gitu. Terus apalagi pengakuan kali ya, pengakuan. Itu gimana tuh pengakuan tuh? Kayak misalnya nih ada gue memperkenalkan diri gue, Rona Mentari, gue siapa? Gue dokter. Oke, orang punya ini. Terus gue perkenalkan namanya siapa? Apa pekerjaan saya? Juru dongeng keliling. Kan beda tuh. Orang tuh punya stereotype. Iya benar. Gitu. Dia punya stereotype gitu. Makanya, tapi gue nih termasuk mungkin orang yang awal-awal berani menyebut dirinya dan sangat bangga menyebut dirinya juru dongeng keliling. Karena kata-kata juru dongeng keliling tuh bukan cuman lucu, tapi juga agak merendah menurut gue. Agak merendah. Gue bisa bilang gue professional storyteller. Yep. Tapi gue memilih untuk bilang juru dongeng keliling. Ya itu sih jadi pengakuan orang sih. Jadi mereka kan kemudian mereka akan ada yang underestimate lah atau apa. Tapi itu nggak akan terjadi sih kalau kita konsisten, kita chill, kita senang dengan apa yang kita lakukan. Oke. Emangnya expert akhirnya emang jadi expertnya di bidang itu ya, bener ya? Harus jadi kayak gitu ya? Ya harus, mau jadi apapun itu harus expert. Oke. Mas, terus apa lagi tantangannya? Tadi kan pengakuannya. Itu. Ya udah itu. Itu ya.
Sebenarnya itu yang selalu jadi pertanyaan saya tuh, ini pendongeng dari mana ya penghasilannya itu suka saya tanyain sih sebetulnya. Ya, Kepo khawatir. ya. Kepo, saya asli loh, kepo loh gitu. Saya gini, trainer kan jelas lah, trainer, motivator, oke lah. Nah, pendongeng apa? Nah, tapi gimana? Sebenarnya kesempatan di dunia dongeng itu ya, kesempatan atau peluang-peluang itu sebenarnya di zaman sekarang banyak nggak sih? Maksudnya tuh? Sangat, sangat banyak, sangat besar. Itu tuh sekali lagi yang tadi aku bilang, kita kayak entrepreneur aja sendiri. Jadi, aku pribadi nih, sekarang nih mostly kerjaanku 90% adalah kerjaan yang datang. Bukan gue yang membuka kesempatan. Padahal kalau kita membuka kesempatan, itu masih bisa lagi tuh. Jadi, sebenarnya sih, jadi gue pulang dari UK itu 2018. Sebelum gue pulang dari UK, gue belum bisa settle secara finansial. Maksudnya masih susah lah, masih duit orang tua, kadang minjem kakak gitu-gitu. Tapi 2 tahun ini udah mulai nih settle-nya secara finansialnya. Dan itu kan bener-bener yang kayak rezeki tuh datang kalau misalnya kita tuh fokus di ini dan oke, ngedongeng gitu ya. Sebenarnya duitnya nggak cuma dari mendongeng, kayak gue ngisi storytelling trainer, gue bikin project yang dibayar dalam bikin projectnya, bikin buku. Orang kemudian mengenal gue sebagai seorang Indonesian storytelling aktivis, dia percaya akhirnya sama gue. Kayak ini kita lagi kerjain sebuah buku cerita untuk perusahaan, suatu perusahaan besar. Apakah gue bisa bikin buku cerita? Nggak bisa. Gue nggak bisa bikin buku cerita. Gue nggak jago nulis. Gue telling jago, tapi gue nggak bisa. Tapi mereka percaya sama gue. Gue punya nggak temen yang jago nulis? Punya. Oh, iya. Jadi, terima kasih. Kayak gitu loh. Terima kasih. Bukan saya ya? Bukan. Bukan. Buku cerita kan, anak-anak. Kan? Saya udah terima kasih kirain. Ya, oke, terus. Jadi karena itu mereka kemudian percaya, terus kita yang handle. Ternyata ada. Oke, itu berarti mungkin kita bilang gini ya, ngedongeng itu kan bidang dongeng itu bidang jasa kan kita penghasilannya. Ternyata produk juga bisa kalau akhirnya collab sama teman-teman pembuat buku ya. Iya, salah satunya. Oke, baik. Menarik ya. Oke. Nah, istirahat dulu, Rona minum dulu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya ya. Menarik ya. Penasaran itu saya? Banyak deh pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab, ya nggak sih, Coy? Betul. Tenang ya. Tenang dulu. Iya, betul. Santai. Ini kalau Rona tuh begitu. Oh gitu. Santai aja, ngalir. Ya, baru saya baca ini. Oke ya, nah itu tadi. Oke. Nah, kita akan lanjut ya. Saya ada dari pertanyaan dari teman-teman nih. Kalau ini personal banget sih, tapi nggak apa-apa kita tanya ya. Dari Windy Rini Yulianti. Kak, izin bertanya gimana sih cara melawan deg-degan ketika banyak anak-anak kecil pas dongeng? Pertanyaan saya juga gini, Rona kalau ngedongeng gitu suka malu nggak sih? Gitu? Suka ekspresif gitu. Nah, akhirnya gimana tuh? Sampai akhirnya nggak deg-degan tuh gimana? Learning by doing sih. Dulu gue sangat deg-degan. Oh, gitu. Panas dingin gitu-gitu kan. Tapi kan ya kayak lo juga sih pasti ketika udah terbiasa akhirnya itu nggak jadi masalah lagi, udah nggak deg-degan lagi. Terus gimana caranya kalau ngatasin kalau misalnya kita lagi deg-degan banget nih? Just do it. Ya udah, terjang aja rasa takutmu itu. Ibarat lagi naik sepeda, kendarai rasa takutmu itu, rasakan, nggak apa-apa, it's okay untuk menjadi tidak percaya diri, deg-degan, kita belajar dari rasa-rasa kayak gitu, jadi nggak apa-apa, lakuin aja, jangan terus mundur. Soal nanti mendongengnya, aduh berdongengnya jadi berantakan nih, gini, ya nggak apa-apa, itu pengalaman pertama, nggak masalah. Terus nanti kan bisa kemudian bisa jadi langkah selanjutnya lebih baik lagi sih gitu. Oke. Nah, menarik nih. Ini ada juga pertanyaan di bawah nyambung dari Afifah Mah di atas sebenarnya ya. Ron masih nyambung. Oke, misalnya orang itu ingin belajar jadi pendongeng. Sebetulnya ada nggak sih pelatihan khusus untuk mendongeng atau lembaga lah mungkin lah. Kalau ingin belajar tuh di mana sih secara profesional ada nggak? Atau akhirnya ya harus
ketemu orang, mentoring, lihat sendiri gitu? Ya, sebenarnya ada banyak cara yang tadi Coki bilang juga bisa belajar sama pendongeng yang menurut kamu bisa menjadikan dia tuntunan lah ya. Terus kalau lembaga di Indonesia ini sih belum ada, makanya kan aku ambil belajar di UK yang ada di International School of Storytelling. Tapi ada banyak kelas-kelas mendongeng yang dibuat sama pendongeng-pendongeng gitu. Banyak, itu bisa dijadikan bahan. Tapi satu hal yang menurut aku ini penting banget, ini Kak Wes yang bilang, salah satu orang yang menginspirasiku juga di dunia dongeng, almarhum, bahwa belajar mendongeng itu belajar tentang kehidupan. Jadi semakin hari kita mendongeng, dari situ kita belajar gitu. Dan jangan khawatir untuk, ya nggak ada tempat belajarnya nih mendongeng. Lah, emang semua hal harus kita pelajari dengan duduk dan belajar di lembaga tertentu kan enggak. Jadi benar-benar proses menjadi pendongeng itu kayak belajar untuk mengenal diri. Menurut gue tuh penting banget untuk bisa mengenal diri kalau kita mau jadi seorang pendongeng. Maunya tuh apa sih? Gue ini bisanya apa? Nanti kalau udah settle, insya Allah, ya gue juga masih belajar untuk itu nanti mendongengnya tuh akan enak. Karena mendongeng itu kan menyampaikan pesan, serving the words. Kita tuh menyendokkan kata-kata ke orang, agar orang itu mendengar dan mendapatkan pesan dari cerita kita. Dan untuk memahami itu, ya kita harus memahami diri sendiri dulu gitu. Ya, jadi mengenali diri. Berat, ya? Jadi nggak apa-apa. Memang begitulah jawabannya ya. Kayak Coki ya, berat ya. Astagfirullahaladzim, ini bahaya ya. Oke. Baik. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih ya. Oke, teman-teman, kalau ada yang masih nanya silakan, masih ada kesempatan ya. Ini ada dari Erika. Sebagai seorang pendongeng ya, pertanyaan dari Erika. Kak Rona itu orangnya lebih senang baca atau dengar cerita sebetulnya? Dan apakah kemampuan ngomong itu sejalan nggak dengan kesenangan membaca? Pengen tahu itu tuh. Kalau pertanyaan terakhir, sejalan nggak dengan kemampuan membaca? Enggak, karena aku bukan pembaca yang baik ya. Aku baca itu baru kuliah. Yes, gitu. Aku baca buku tuh yang beneran aku baca ya, itu kuliah. Sebelumnya nggak tahu deh. Ini kayaknya kalau cerita soal kesenangan membaca ini agak panjang. Mungkin berpengaruh sama sistem pendidikan, segala macam. Tapi, tadi pertanyaan yang pertama tadi apa? Kalau Rona itu lebih senang baca buku atau dengar cerita? Oh ya, tipe orangnya? jawabannya dengar cerita, pasti. Jadi aku mendengar dongeng dari guruku, sekali aja aku udah bisa ceritain ulang pas dulu. Jadi dulu tuh aku hidup bukan dari bacaan, tapi dari tuturan. Barulah mulai SMA, kuliah ini aku baru baca dan aku sampaikan, gitu. Jadi nggak masalah kalau kamu bukan pembaca. Oke, baik. Saya jadi penasaran sih. Rona tuh punya tutor nggak sih? Bukan tutor, role model nggak sih? Atau tokoh yang gila, ini tuh gue pingin banget jadi kayak gini gitu, pendongeng. Ada nggak role model? Atau aku hanya ingin menjadi diriku sendiri? Iya sih. Itu jelas satu. I want to be the best version of myself. Tapi gue punya satu orang yang menurut gue jadi ini ya, salah satu bisa dibilang guru lah ya, maksudnya guru karena I adore them gitu loh. Itu ada banyak sih, nggak cuma satu. Ada guru gue di SD, terus ada pendongeng dari Texas namanya Diane Verlate. Iya, sama ada guru gue pas dulu di UK namanya Roy. Oh, itu role modelnya yang bisa ditiru. Ya siapa tahu teman-teman kalau ada yang mau silakan ya, bisa nanya itu kenapa sih orang itu bisa keren banget ya. Oke, ini ada pertanyaan menarik juga. Ada dari Witasari nih, Ron ya. Di dunia tentang ngedongeng, pengalaman dongeng Rona. Rona pernah nggak dongeng buat anak ABK? Pernah.
Oh, apa tuh kesannya atau pengalamannya tuh? Dulu pertama kali gue disuruh ngedongeng di anak ABK, gue stres. Oke, Karena gue kenapa? punya banyak uh, uh, apa anggapan bahwa mereka bisa nggak ya memahami yang gue sampein, mereka ini nggak ya, ngerti nggak ya, kayak gitu, hal-hal kayak gitu. Hmm. Jadi pikiran-pikiran yang tot-tot yang nggak perlu gitu loh, negatif, kebanyakan negatif. Karena gue disuruh, grogi banget lah ibaratnya. Terus akhirnya sebelum gue mendongeng, beberapa jam gitu ngobrol sama kakak gue bilang, ya udah santai aja, intinya dibawa santai. So aku mikir, ya juga ya kalau aku mikir kayak gitu, aku jadi kayak underestimate mereka. Ya udah aku biasa aja seperti mendongeng pada orang yang tidak berkebutuhan khusus ya, karena mereka pada dasarnya sama dan mereka kan berkomunikasi, kita sama-sama juga pakai hati. Sometimes kita tuh ngobrol atau mendongeng itu beyond words gitu loh. Jadi bukan apa yang kita sampaikan, tapi apa yang mereka rasakan ketika kita mendongeng. Gila, dalam banget ya sih coy. Nah terus gue ngedongeng dengan seperti biasa gitu, dan luar biasa dong mereka setelah gue menurunkan segala stereotip gue itu, mereka sangat merespon baik dongengnya gitu loh. Aku malah kaget sendiri. Wah, hebat banget loh ternyata mereka serius dengerinnya dan mereka ketawa, mereka tulus banget. Karena gue pas itu ABK-nya macem-macem. Jadi nggak cuma satu jenis ABK. Tapi kemudian aku punya kesempatan juga, dapat kesempatan untuk mendongeng ke anak-anak ABK dengan special condition, kayak tunanetra atau teman tuli. Nah, itu berarti kan kita udah tahu dong kalau teman tuli mereka nggak bisa dengar, berarti ekspresi kita harus lebih maksimal daripada biasanya. Kalau orang yang tidak bisa melihat, berarti ekspresi nggak perlu, tapi yang perlu adalah suara. Walaupun suara sama ekspresi berhubungan, tapi kita ngerti lah kelebihan mereka di mana gitu sih. Oh, I see ya. Menarik ya pengalamannya juga. Kayaknya mungkin ada juga teman-teman di sini juga concern di bidang itu, Ron, mungkin ya, gitu ya. Semoga itu bisa ngebantu ya. Kalau mau sharing, nanya-nanya ke Rona bisa mungkin ya, via DM Instagram. Oke, masih ada pertanyaan nih yang mirip-mirip. Ya. Rona kan beberapa waktu lalu kan kita ke UK ya, ya kan? Nah, waktu ke UK itu sebetulnya penasaran sih, sampai harus ke UK itu satu ada apa, ya. Terus apa yang dipelajari di UK dan itu beda banget sama di Indonesia? Atau gimana tuh waktu di UK? Jadi, kan tadi seperti gue bilang, bahwa kita tuh mau jadi apapun kan kita harus bertanggung jawab sama pilihan kita. Salah satu bentuk kita belajar terus. Nah, gue tuh merasa pas itu tuh kayak udah mentok gitu belajar dongeng di mana ya, udah mentok. Terus pengen kalau misalnya orang misalnya apa ya, sarjana ekonomi kan lanjutannya S2 ekonomi, kemudian S3 ekonomi gitu misalnya ya, belajarnya. Nah, storytelling ini kan nggak ada ya S2-nya, dan gue merasa tidak tepat juga untuk ngambil S2 yang misalnya jurusan komunikasi, karena gue nggak mau fokus di komunikasi, tapi mau di storytelling, karena bener-bener mau di storytelling. Akhirnya ketemu nih di International School of Storytelling di UK, yang akhirnya sejak 2 tahun proses gue tahu dari awal sampai kemudian gue memutuskan setelah 2 tahun ini dapat kesempatan untuk daftar di UK dan dapat beasiswa. Apa bedanya? Pertama, mereka itu jadi pertama kali belajar tuh mereka sama sekali tidak mengutamakan teknis mendongeng. Tapi lebih kepada intention. Jadi apa alasan lo mau bercerita itu tuh untuk apa? Buat apa lo tuh bercerita? Terus dari situ gue juga menyadari betul bahwa storytelling itu much more about listening. Kita nggak akan jadi pendongeng yang baik kalau kita bukan pendengar yang baik. Intention itu macam-macam storytelling.
dan ini luas ya, bisa storytelling itu untuk provokasi orang, bisa. Storytelling untuk bikin orang seneng, bisa. Storytelling untuk bikin persahabatan makin erat, bisa. Bikin ngancurin persahabatan juga bisa. Jadi hal-hal kayak gitu itu tuh digali banget. Baru kemudian teknisnya, dan teknis itu mereka nggak meminta kita untuk begitu-begitu, nggak. Hanya kayak suara itu harus grounded. Lo ngomong sesuatu dengan suara seperti ini tuh lo ada maksudnya. Gitu loh. Ya, Ini banget deh, filosofis banget. Banyak banget ya sebenarnya pengalaman di sana berarti. Banyak. Yang baru ya gitu ya. Okay. Baru. Oke. Tapi UK itu salah satu kiblat dongeng nggak? Kiblat dongeng dunia UK. Kayaknya bisa dibilang gitu ya, karena kita banyak mengetahui cerita-cerita dongeng yang kayak lama banget sampai sekarang dikenal tuh ya dari Inggris, dan itu satu-satunya di International School of Storytelling tuh udah dari tahun 90-an, Cok. Jadi udah tua dan memang well known di antara storyteller. Dan satu lagi yang penting, mereka teman-teman gue satu kuliah ini tuh mereka bukan semuanya pendongeng kayak gue, tapi macam-macam. Ada yang pendeta, ada yang yoga trainer, ada yang psikoterapis, karena mereka menyadari bahwa storytelling itu bagian dari kehidupan yang harus bisa dimiliki oleh siapapun. Polisi perlu, tentara perlu, hal kayak gitu loh. Beda. Ya sama kita. Menarik ya. Padahal juga sebenarnya kalau kata Ustadz, ini kata Ustadz saya katanya, memang cara menurunkan ilmu terbaik adalah dengan mendongeng. Karena di Quran contohnya pada pakai dongeng. Gitu. Itu katanya ya, kata Ustadz. Bukan kata saya. Ustadz Isroki itu. Oke. Agak mirip namanya ya. Menarik tuh. Jadi saya juga baru nggak ya. Oh, ternyata pantesan karena hampir semua cerita Nabi dan lain-lain itu memang baik kisah gitu. Bahkan teknisnya dilihatin di Quran. Katanya begitu. Nggak katanya, itu mah benar ya. Oke. Baik. Oke, teman-teman kalau ada yang mau nanya lagi, boleh yang berkaitan dengan perjalanan atau tentang berkaitan bagaimana kehidupan tentang pendongeng ya. Tadi jadi kayak nanya-nanya di UK dan lain-lain. Mungkin masih ada satu kesempatan pertanyaan kalau ada yang mau ya. Sebelum saya ini nanya lagi. Yang ini, Ron. Kalau nyerita ke orang dewasa tuh harus ekspresif nggak sih gitu? Oh, menarik. Gitu-gitu nggak? Menarik tuh. Harus sama atau beda juga kalau itu? Kalau ekspresif tetap, tapi tidak seatraktif kalau kita kepada anak. Jadi kalau ngedongeng untuk dewasa itu gue biasanya akan berdiri di satu tempat aja. Ekspresi tetap ya, berdiri di satu tempat lalu gini, kayak orang stand up comedian. Tapi bertutur, tapi storytelling. Kalau anak, gue nggak bisa hanya stay di tempat. Walaupun gue sering juga melakukannya, pakai gitar segala macam, tapi gue lebih sering pasti akan bergerak. Bergerak. Dan nggak childish ya kalau sama orang dewasa. Kalau anak kecil kadang-kadang kita emang harus agak childish gitu. Hah, gimana? Hah, gitu-gitu kan. Tapi kalau orang dewasa digituin kan, hah, gimana? Agak ngeri ya. Jijik. Iya, jijik kan. Jadi lebih casual, lebih chill. Kebayang sih. Kadang-kadang kita suka nemu tuh kalau di acara seminar tuh ada MC-nya memperlakukan peserta kayak anak kecil. Ayo tepuk tangan. Aduh. Nggak mungkin kan kita ke orang dewasa tuh, siapa anak hebat? Nggak mungkin dong. Ternyata gimana kalau bapak-bapak dan ibunya? Ya gitu juga, kita nggak tahu ya. Menarik ya. Dan ini itu kan tadi kita lagi bicara tentang apa namanya tuh ya perjalanan teknis. Saya penasaran sebetulnya masalah apa sih yang terjadi di kita dan bisa diselesaikan dengan dongeng, dengan mendongeng. Maksudnya kayak gini maksudnya. Oh, ya, saya baru tahu ya. Dongeng kata dibutuhkan untuk trauma healing ya, buat kalau ada bencana dan lain-lain kan? Yep. Nah, penasaran sebetulnya apa sih yang sebetulnya ya. Jadi kalau hari ini orang-orang milih menjadi pendongeng, dia itu bisa menjadi solusi untuk suatu masalah. Apa sih yang biasanya ditemukan oleh Rona dan teman-teman pendongeng lain? Kalimat terakhir Coki penting banget ya, jadi solusi dari suatu masalah.
sebisa mungkin apa yang kita lakukan sekarang itu adalah solusi dari suatu masalah. Karena Cok, ini agak curhat dikit ya Cok, gue banyak nemuin orang-orang mendirikan komunitas, tapi mereka nggak ngerti sebenarnya buat apa komunitas itu dibikin, padahal kan harus nyelesain masalah. Jadi kadang kita agak aku sering menemukan hal-hal itu gitu loh. Itu satu. Kedua, kita balik lagi ke yang tadi pertanyaan Coki. Dongeng ini bisa menyelesaikan masalah apa? Ya sebenarnya banyak sekali. Gue kalau cerita mungkin agak panjang, tapi singkat aja. Satu, trauma healing, karena kita tahu manfaat bercerita itu salah satunya adalah menghibur. Otomatis mereka akan senang ketika didongengin, dan rasa bahagia itu sangat penting untuk meningkatkan imunitas orang, apalagi di masa bencana. Kemudian, apalagi storytelling itu juga bisa untuk menurunkan tingkat stres. Makanya kalau di luar negeri itu banyak banget storytelling circle untuk orang-orang yang punya latar belakang yang sama. Contohnya, orang yang pasangannya meninggal karena kanker, mereka punya storytelling circle tuh, saling cerita. Itu gitu. Mungkin pernah nonton The Convention of Shopaholic? Dia orang-orang yang suka shopaholic gitu, dia punya storytelling circle biar mereka tuh nggak jadi shopaholic lagi. Kayak gitu. Orang yang punya trauma tentang hal tertentu kan, misalnya mereka penderita apa gitu, ada storytelling circle-nya. Terus juga yang gue lakukan bersama teman-teman, dan ini menjadi salah satu target utama gue beberapa tahun belakangan ini adalah gue pribadi meyakini bahwa masa depan bangsa kita itu berpengaruh pada cerita yang kita sampaikan hari ini. Jadi cerita yang kita sampaikan hari ini tuh bisa mempengaruhi masa depan bangsa kita di masa depan. Karena contohnya aja tuh Inggris itu kan negara yang suka menaklukkan negara-negara lain zaman dulu, menjajah negara-negara lain. Dan cerita-cerita dongeng yang disampaikan ke anak-anak zaman dulu itu adalah dongeng-dongeng yang bertemakan penaklukan. Jadi mereka akhirnya punya bangsa yang penakluk gitu. Kemudian yang menarik juga tentang Simelu. Simelu ini sebuah pulau yang ada di dekat Aceh, yang ketika tsunami terjadi, dari 78.000 populasinya itu yang meninggal ada 7 orang. Ini jumlah yang sangat sedikit dibanding daerah-daerah lain di Aceh. Dan ternyata itu terjadi karena satu cerita rakyat judulnya tuh Semong. Semong itu bahasa lokal mereka, artinya tsunami. Mereka pernah punya pengalaman tsunami tahun 1907, lalu diabadikan dalam sebuah cerita rakyat judulnya Semong. Isinya tuh adalah tentang ciri-ciri tsunami, bagaimana cara menyelamatkan diri bila ada tsunami. Dan kalimatnya indah banget. Gempa adalah ayunan kita. Ombak adalah air mandi kita. Halilintar adalah lentera kita. Jadi mereka tuh nggak panik ketika hal-hal itu terjadi saat tsunami. Sehingga mereka bisa menyelamatkan diri dan tahu apa yang mereka lakukan ketika ada tsunami. Dan itu membuat mereka terselamatkan dari tsunami. Hanya dari satu cerita rakyat. Jadi itu udah ada fakta yang luar biasa banget nih. Kita udah tahu bahwa cerita ini bisa menyelamatkan banyak dari tsunami. Maka gue pribadi juga yakin cerita yang kita sampaikan hari ini itu bisa menyelamatkan bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik lagi nanti di masa depan. Mantap. Belum closing belum ya? Oke. Keren ya. Nanti kita closing habisnya. Oke. Jadi saya karena Rona bilang tadi ya, teman-teman, ini menarik ya. Rona bilang bahwa Inggris itu bikin cerita hingga membuat orang-orang sekarang tuh jadi taunya ceritanya penjajahan. Ternyata Ron, itu yang terjadi di Amerika juga gitu, Ron. Karena mereka tidak punya sejarah pahlawan, mereka bikin cerita pahlawan sendiri, Marvel dan lain-lain. Karena mereka nggak punya. Mungkin kayaknya Indonesia kalau bisa ngejelasin Superman gitu ya. Pahlawan-pahlawan kita mungkin bisa bergejolak juga ya mungkin ya. Bukan pahlawan bergejolak kita siapa sih, Cok? Ibu kita Kartini. Yang saya tahu ya di Diponegoro misalnya gitu. Tapi saya juga nggak tahu sih, loh. benar Kayak gitu-gitu bagaimana perjuangan mereka. Itu kan rata-rata kita dikasih tahu itu cuma buat diujian kan. Gitu. Iya, buat jadi ujian, bukan. Coba jadi cerita gitu ya. Jenderal Sudirman gitu ya. How to gitu. Oke. Karena share sedikit ya. Hidup saya tuh
berbalik ya, cukup berbalik ketika dengar cerita Sirah Nabawiyah. Itu kan cerita. Iya. Iya nggak sih? Tapi itu benar-benar Nah. membuat kita berbalik. Nah, apalagi mungkin kalau kita bikin. Karena orang Amerika aja bisa terinspirasi oleh Captain America. Gitu lah, itu kan bikin itu Iya, bikinan lah. Superman gitu-gitu kan bener. Nggak ada aslinya gitu. Oke, makanya Bener, UK juga bener, gitu. bener. Gitu. Itu yang menarik ya. Itu tuh teman-teman pentingnya dongeng ternyata ya. Dan pendongengnya juga. Oke. Ran, sebetulnya kita sudah berada di sesi akhir ya gitu ya. Terakhir pertanyaan terakhir yang dari teman-teman sebetulnya apa sih? Ini dari wazi.fa. Efek mendongeng yang Kak Rona pernah rasakan langsung terjadi pada si anak atau audiens. Apa udah tadi ya? Yang tadi? Udah tadi kan? Oh, udah berubah ya mimpi orang ya gitu ya. Oke. Yang Sabang. Oh ya, yang Sabang. Jadi teman-teman nanti silakan bisa didengar lagi jawabannya Rona. Oke. Ron, mungkin itu kali ya. Ternyata tidak terasa waktu sampai sudah 8:30 gitu. Gak kerasa ya? Iya, tapi Cok, sebelum kita closing, gue penasaran deh sama teman-teman di sini. Boleh, silakan. Coba yang mau nanya langsung sama aku. Boleh. Yang kira-kira ini, coba raise your hand gitu loh. Jadi kayak ketahuan di video. Jadi harus buka video dulu nih. Atau di chattingnya juga, Bu. Takutnya ada yang berani kejawab gitu. Oke, silakan. Nanti ada saya tuh, biar dengar satu aja. Maksudnya lo yang unmute gitu. Oh iya boleh. Coba satu orang kalau tangannya nggak kelihatan mungkin bisa di chat bilang aja ya. Saya gitu ya. Boleh, nanti saya silakan. Gitu. Tapi aku nggak jawab pertanyaan-pertanyaan teknis ya. Teknis mendongeng siap. ya. Pertanyaan teknis mendongeng, jadi mohon maaf kita bukan kelasnya di sini ya Ron ya. Mungkin kalau ada kesempatan lain ya, gitu ya. Oke, ini ada nih. Coba. Afifah tuh Cok, tadi udah naik, udah ini dia. Oh mana Afifah? Bener. Afifah betul kamu mau bertanya, Afifah. Iya, coba tangannya angkat. Ya bener nggak Afifah? Afifah Mahdiata. Kalaupun Anda tidak mau bertanya, nanya ya. Oh, mungkin pertanyaan teknis Kak. Oh, oke, jadi ya thank you teman-temannya. Tidak dipaksakan untuk bertanya ya. Oke, baik. Ya kan bisa kesempatan gitu ya. Oke. Ini juga mohon maaf tadi yang Sri Yulia kan teknis banget ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya tapi bukan urusan teknis itu kayak gimana kan pertanyaan teknis tuh? Teknis itu kayak Kak suaranya harus gimana ya? Gitu. Soalnya ya kayak gitu. Oke, nanti kelas kita kelas lain ya, kelas mendongeng khusus, kelas teknis mendongeng. Tapi lebih ke ini how perjalanannya sebagai seorang pendongeng di Indonesia itu loh. Teman-teman tuh penasaran apa nih? Kalian butuh informasi apa nih? Jadi di situ karena kan pasti yang di sini tuh tertarik ya mau jadi storyteller. Atau mungkin ini apaan sih, penasaran aja gitu. Terus ada pertanyaan yang kira-kira penting banget ditanyain. Oke. Silakan ya, sambil menunggu. Saya sambil Rona boleh sambil baca lagi di chat di atas, mungkin ada yang belum terjawab kah gitu dari teman-teman? Coba ya. Kita lihat. Gimana caranya biar didengerin sama audiens? Itu pertanyaan nggak bisa tuh dijawab tuh. 1 menit. Aduh, maaf ya. Oke, nggak apa-apa ya nanti ya. Tapi nggak apa-apa. Oh ya, Rona minum, gue jadi pengen minum. Oke. Rona ada kepikiran bikin pelatihan pendongeng kah gitu? Atau udah pernah bikin? Udah sering, Cok. Oh gitu ya, maaf ya saya kan bukan di sana bidangnya ya. Kamu bukan followers aku ya. Oh, followers dong gitu. Jadi semenjak kenal. Ada saran buku buat latihan mendongeng untuk pemula? Oke, sip. Buku ya. Kalau untuk pemula, mending kalian ke toko buku aja deh. Aku nggak bisa kasih rekomendasi karena apa yang resonan buat kalian aja deh. Tapi kalau kalian mau serius jadi pendongeng, maksudnya kayak bener-bener mau belajar serius banget, ini ada buku bagus banget. Sebentar. Boleh. Bentar. Diambil dulu jadi biar kelihatan. Oke. Silakan. Yang kira-kira ini ya, apa namanya? Mau benar-benar penasaran. Karena ini buku agak berat. The Storyteller's Way. Source Book for Inspired Storytelling. Dia yang diriin The International School of Storytelling.
Karena menurut aku bagus banget penjelasannya tuh, detail gitu dari awal sampai akhir. Tapi kalau mau yang bahasa Indonesia banyak sih, kayaknya banyak sekali deh. Ada bukunya Kak Wes, ada bukunya Kak Mal, ada bukunya banyak deh, banyak. Teman-teman ke toko buku aja kalau itu. Oke ya, jadi mungkin nanti judul-judulnya itu mereka cari sendiri aja ya, teman-teman ya. Ada yang ya? tanya kenapa nggak pakai kain tenun? Nah, Karena aku nggak lagi dongeng, itu hanya khusus untuk dongeng. Jadi aku itu tuh kalau udah pakai itu tuh udah dongeng. Oh iya. Jadi sebenarnya dia nanya kenapa kan nggak dongeng gitu. Apa bedanya budaya berdongeng di UK? No, oke. Aku jadi pelajaran apa yang bisa? Oke, jadi gini. Menariknya di UK itu kita bisa mendengar dongeng itu kayak di konser, tau nggak? Kayak Royal Albert Hall misalnya, atau gue dengerin dongeng itu di salah satu di British Library, itu ada kayak auditorium besar sekali hanya untuk mendengarkan dongeng. Lamanya berapa dongengnya? 2 jam. Isinya adult semuanya. Jadi ngedengerin dongeng itu udah kayak dengerin konser opera, atau nggak, orangnya rapi-rapi gitu, orang dewasa semua. Itu banyak di sana. Kalau kita tuh kan nggak ada tuh. Nah, gue lagi pengen banget nih bikin konser dongeng. Semoga ntar terwujud ya. Amin. Amin. Silakan kalau butuh bantuan bilang ya. Makasih ya, Cok ya. Iya, nanti saya share posternya. Jangan dong, masa cuma share poster. Amin ya. Asli serius, kita support ya, karena kita butuh gitu. Kayak gitu-gitu di Indonesia. Nah, Islah tuh nanya tuh baru. Islah Hanifah. Gitu. Aku udah berapa kali mendongeng. Tapi memang harus dilatih ya. Tapi susah dapat audiensnya. Susah dapat audiens. Maksudnya gimana? Mungkin susah dapat perhatian audiens. Oh. Oke, mungkin gitu ya. Gitu. Berapa kali mendongengnya? Kalau gitu Islah mau nanya aja langsung ya. Khusus yang terakhir ya. Susah dapat masanya. Ini nih, coba belajar sama Coki gimana dapetin masa. Kamu datang ke sekolah juga 100 anak dapat, say. Ya, ada Islah nih. Halo, Islah. Boleh, satu pertanyaan terakhir ini ya. Makanya sebelum kita tutup ya. Silakan. Enggak jadi. Mas minder, Bu Rona ya, masih minder ya ini. Yang nanya cuma minder. Coba datang ke sekolah, ke TPA, kalau kamu muslim, ke gereja, sekolah minggu, itu kan pasti banyak tuh anak-anaknya. Nggak mungkin nolak mereka kalau misalnya. Ya, tapi kalau aku sendiri malu kesananya. Nah, itu poinnya bukan cari masanya, tapi dirinya yang malu kan. Gimana biar nggak malu? Maksudnya aku tiba-tiba datang kan iya, gitu. Aneh nggak sih, Ron? Datang terus cerita gitu. Gimana itu? Enggak aneh. Oh, aku sering ya, misalnya lagi jalan di komplek, di Jakarta tuh kan banyak gang-gang senggol tuh. Aku jalan itu nemuin anak-anak berdua, itu aku berusaha challenge diri. Nemuin anak 2 lagi main, aku datengin langsung, aku bilang, "Dek, mau nggak kakak dongengin?" Terus ya udah di pojokan gitu, Gang. Yang serius sih, emang agak-agak gila, tapi itu benar-benar melatih percaya diri banget. Itu nggak masalah, yang penting kita pede aja dan kita yakin bahwa kita lakuin itu suatu hal yang baik, bukan hal yang buruk. Hal-hal kayak gitu bisa, dan kalian jangan khawatir sama jumlah masa. Mendongeng ke 2 anak dan diperhatikan jauh lebih baik dibandingkan kamu mendongeng ke 50 anak, tapi mereka nggak merhatiin. Keren. Banyak sih, cuman itu doang mungkin akunya yang kurang pede kalau misalnya ujuk-ujuk gitu. Semangat, insya Allah. Ya. Insya Allah kamu 2 kali 3 kali bakalan pede. Karena pede itu kadang-kadang datang karena ada apresiasi dari orang kan. Jadi anaknya jadi gitu. Tuh KKN udah 3 kali, keponakan teman sekali, di murid ngaji sekali, berarti berapa? 5 kali, 6 kali lah. Paling nggak 100 kali kamu ngedongeng. Wah, nah lo rasakan itu. Ya, semoga ya. Semangat insya Allah. Amin. Ya, emang harus dijeburin ya, Ron ya, kayak gitu-gitu ya. Oh, benar-benar dijeburin. Jadi inget dulu pernah diajakin ke SMA orang, terus pas duduk di masjid, baik ini ada Ustadz Coki datang, silakan ngasih tausiah. Kampret memang itu pernah serius. Ya udah tausiah ada bentar 15 menit. Karena harus dijeburin ya. Dijeburin. Oke. Baiklah. Oke, teman-teman semua, itu tadi cukup mungkin ya, Ron ya, karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Mohon maaf teman-teman semua.
ini saya tawaran ya, ini bukan paksaan. Ada yang mau disampaikan terakhir dari Rona sebelum menutup? Tawaran, Pak, ya? Aku cuma mau makasih banyak buat teman-teman yang sudah datang ke sini dan yang udah donasi. Jadi kalau misalnya udah donasi nih, terus habis ini kira-kira tergerak hatinya mau donasi lagi juga boleh ya, Cok ya? Ini Asli semua benar-benar. donasinya untuk Wisma Tenaga Medis. Karena membantu medis itu bukan hanya membantu tenaga medisnya aja, tapi membantu seluruh masyarakat. Karena mereka takut mereka jadi carrier, itu satu. Dan kedua, ketika mereka itu punya tempat tinggal yang nyaman, mereka punya kemampuan yang lebih baik untuk treatment pasien di masa ini kan penting ya, dokter atau perawat-perawat yang sehat, yang bahagia gitu, karena harus treatment pasien dengan lebih baik gitu. Terus ini ada yang mau nyapa Kak Rona doang, boleh nggak ya? Aku sapa balik aja ya, Kakak Aldi. Terus Kakak Aris pengen duet sama Kak Rona jadinya, tapi dia, oke. Nanti semoga kita ada waktu untuk duet. Ya, silakan ya. Semoga ini bisa jadi wadah buat networking juga. Thank you banget. Rona Mentari sudah bergabung dengan kita. Boleh tepuk tangan teman-teman buat Rona walaupun tidak terdengar ya gitu. Sama-sama, Cok. Kita bisa foto kan, Cok? Boleh, nanti foto dulu dong. Foto, ya. Tenang, Open tenang. dong videonya. Oke, open video teman-teman sambil saya mau ngasih pengumuman. Jadi, ini memang bagian dari kegiatan Productive School, kita kerjasama dengan Muda Community. Cuman untuk sesi Rona, ini kita akan donasikan untuk Wisma Tenaga Medis. Jadi kalau ada yang mau bantu lagi, silakan langsung cek di Instagramnya Rona. Apa, Ron? @Rona Mentari ya. Jadi langsung aja. Kalau mau, ini aja. Langsung donasi langsung. Iya, bit.ly/dongenggalangdana. Jadi teman-teman cek di @rumah-dongeng-mentari. Aku share ke kamu doang, Cok. Lah, buset. Mohon Memang maaf, masih newbie ya, Bu? Iya, newbie banget. Ini katanya pertama kali jadi, di Zoom ya. Berapapun donasi teman-teman itu berarti. Itu bukan soal jumlah ya. 5.000, 10.000 kita terima. Ya, jadi teman-teman silakan sebesar apapun uang teman-teman kita terima untuk donasi ya. Jadi yang penting banyak tapi ikhlas daripada sedikit tapi ngeluh. Jadi silakan teman-teman kita tunggu dulu. Iya sekaligus ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi teman-teman. Nanti jangan dulu keluar dari kelas karena akan masih ada beberapa pengumuman. Insya Allah besok masih ada juga selain hari ini Rona, besok akan ada kelas basic cash flow buat teman-teman yang mau belajar bikin cash flow. Besok ini workshop ya. Jadi belajar langsung di laptop, nanti dilihatin dikasih modul. Jadi ini bukan seminar motivasi untuk besok. Yang mau ikutan silahkan bisa cek di Instagramnya Productive School juga. Oke, masih bagian dari kelas donasi Ran ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah hadir. Mohon maaf. Udah foto belum? Belum. Ini mau ditutup. Mau foto. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita foto dulu ya. Teman-teman semua kita akan screenshot. Siap. Perlihatkan wajahnya. Senyum. Ya. 1, 2, dan 3. Oke, Kan thank you. kelihatan cantik-cantik. Thank you. Thank you teman-teman semua. Lo bisa kelihatan semuanya, Cok. Bisa lah. Jadi mohon maaf ini Rona ini baru pertama kali pakai Zoom jadi kata siapa? Gue premium loh, Cok, Zoom-nya. Ya sama saya juga. Jadi ya apa yang disombongkan gitu. Tidak ada. Tidak ada, biasa Terima kasih aja. teman-teman. Ya, terima kasih, thank you. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Ya, assalamualaikum.